Kapan kamu sadar bahwa orang tuamu ternyata benar selama ini? Ingatan pertamaku adalah saat aku berusia 3 tahun, menempelkan telingaku ke pintu kamar tidur orang tuaku, dan mendengar mereka bertengkar. Suara ayahku mengguncang dinding saat dia berkata, "Kita harus mencoba lagi, kita butuh anak laki-laki." Ibuku langsung menjawab, "Tidak, 4 anak sudah cukup." Lalu ayahku berkata, "Tapi semuanya perempuan." Saat itu aku tidak mengerti mengapa kata-kata itu menyakitkan. Aku hanya tahu bahwa ayahku menginginkan sesuatu yang tidak bisa aku jadi. Sekitar 20 tahun kemudian, orang tuaku mengadakan pesta pengumuman jenis kelamin di halaman belakang rumah mereka. Aku berdiri sambil memegang balon berisi konfeti biru, bertanya-tanya apakah hidupku akan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Saat balon itu pecah dan konfeti biru keluar, ayahku langsung berlutut. Ibuku mulai menangis dan memegang wajahku. Akhirnya, katanya berulang-ulang seperti doa. Aku belum pernah melihat mereka sebahagia itu. Bukan saat kelulusanku, bukan saat pernikahanku, tapi sebuah balon biru yang mengumumkan cucu laki-laki pertama mereka membuat mereka seperti itu. Untuk pertama kalinya, aku merasakan pengakuan yang selama ini aku cari sepanjang hidupku. Suamiku ingin keluarga besar. Aku ingin lebih banyak pengakuan itu. 14 tahun kemudian, aku memiliki 6 anak laki-laki. Lalu aku akhirnya mengerti maksud orang tuaku ketika mereka berkata anak laki-laki itu lebih mudah. Yang mereka tidak katakan adalah lebih mudah untuk semua orang kecuali aku. Anak-anakku adalah kekacauan. Bukan kekacauan yang lucu, tapi jenis kekacauan di mana kamu meminta anak 12 tahun untuk menyalakan mesin pencuci piring, tapi dia malah melempar kursi ke pintu kaca karena kamu mengganggu gamenya. Jenis kekacauan di mana anak 8 tahun berteriak ke gurunya karena namanya dipanggil saat absensi. Jenis kekacauan di mana bantal sofa ditemukan mengapung di kolam karena anak 10 tahun ingin tahu apakah mereka bisa berenang. Suamiku bekerja 60 jam seminggu dan hampir tidak hadir di rumah. Orang tuaku datang setiap bulan dan selalu berkata, "Kamu beruntung, anak laki-laki lebih mudah daripada perempuan." Aku ingin berteriak, tapi aku hanya tersenyum dan mengangguk. Suatu hari aku melihat iklan kapal pesiar 2 minggu khusus dewasa. Ada sesuatu dalam diriku yang pecah. Aku langsung memesannya. Keesokan paginya aku meninggalkan ke-6 anakku di rumah orang tuaku. 2 minggu, kataku. Aku akan kembali setelah selesai. Lalu aku pergi begitu saja. Selama 14 hari aku tidur sampai siang. Aku makan makanan hangat. Aku membaca 3 buku. Saat kembali dan menyalakan ponselku, aku mengharapkan ratusan panggilan tak terjawab. Tapi hanya ada satu notifikasi, tagihan kartu kreditku. Tidak ada pesan dari orang tuaku. Tidak ada dari suamiku. Bahkan tidak dari anak-anakku. Aku langsung pergi ke rumah orang tuaku. Pintu depan terbuka. Aku masuk dan mengira akan melihat kekacauan. Tapi yang kulihat justru ke-6 anakku duduk di meja makan sedang mengerjakan PR. Pakaian bersih, rambut disisir, wajah dicuci. Anak laki-laki 14 tahunku menatapku. "Hai ibu." Nenek sedang memasak daging panggang. Tanpa perlawanan, tanpa memutar mata, hanya ketenangan. Ibuku keluar dari dapur sambil tersenyum. "Oh, kamu sudah pulang. Anak-anak sangat baik." Aku terdiam. Ayahku mengelus rambut anak bungsuku, orang tua yang sama yang melupakan ulang tahunku 3 tahun berturut-turut. Yang tidak pernah menawarkan diri menjaga anak-anakku. Anak-anakku sekarang menatap mereka dengan hormat yang belum pernah mereka tunjukkan padaku. Di rumah nenek dan kakek, aturannya berbeda, kata anakku yang berusia 12 tahun. "Kami harus mendapatkan waktu layar. Kalau menyelesaikan tugas, kami bisa pergi memancing dengan kakek." Sesuatu dalam diriku pecah. "Aku sudah menerapkan aturan itu selama 14 tahun, kataku. Kamu melempar kursi ke arahku hanya karena aku menyuruhmu merapikan tempat tidur. Ruangan menjadi sunyi. Ibuku hanya melambaikan tangan. "Sayang, mungkin menjadi ibu bukan keahlianmu. Sudah kubilang anak laki-laki itu mudah." Saat itu aku akhirnya mengerti. Aku bukan masalahnya. Aku hanya satu-satunya yang tidak didukung. Aku pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Itu terjadi 3 bulan lalu. Aku belum kembali ke rumah. Suamiku menelepon minggu lalu dan bertanya kapan aku pulang. Aku bertanya, "Kapan kamu mulai benar-benar menjadi ayah?" Dia tidak punya jawaban.